Zolim namanya kalau orang yang sudah lolos ujian dan ternyata masih kerja untuk negara, pengangkatannya ditunda. Sekarang masalahnya apa? Anggaran misalnya. Ayo omongin baik-baik, terus terang aja terbuka. Anggarannya ada enggak? Mana yang ditanggung pusat, mana yang ditanggung daerah. Kalau daerah memang sanggup dan mereka adalah tenaga kerja fungsional yang sangat dibutuhkan di daerah, ya angkat, nggak ada alasan kayak gitu. Jadi sebetulnya ada tahapan dari mulai rekrutmen, seleksi, sampai kemudian pengangkatan ya. Pengangkatan menjadi CASN yang terbagi menjadi dua, yaitu status kerjanya PNS dan P3K begitu. Nah pada tanggal ini udah lolos seleksi di 2024, malah yang bidan itu lolos seleksi di 2023, tapi harus nunggu pengangkatan. Harapan mereka adalah di tahun 2025. Semua membaca bahwa perspektifnya selama ini akan bertahap dan selesai di Oktober 2025. Namun kemudian katanya ada rapat di Komisi 2 yang meminta agar pengangkatan itu quote and quote ditunda untuk CPNS diangkat di 1 Oktober 2025 dan P3K diangkat di 1 Maret 2026. Ini hasil kesimpulan rapat 5 Maret. Lalu kemudian berdasarkan kesimpulan rapat ini keluarlah surat dari Menpan RB bahwa menetapkan yaitu tadi yang harusnya sudah dilakukan pengangkatan bertahap, tapi dengan alasan diminta oleh Komisi 2 mengeluarkan surat bahwa CPNS diangkatnya itu serentak di 1 Oktober 2026 dan untuk 2025 dan P3K di 1 Maret 2026. Menurut saya pribadi secara politik legislasi nih, bukan perspektif asal ngomong. Udah ada aturannya, masa perlu kita bacain? Ya, semua tuh harus ada landasan hukumnya. Kita berhenti perdebatan apakah ini Komisi 2 sudah menyatakan mereka tidak meminta, bahkan harus cepat diselesaikan begitu. Tapi kita tidak mau masuk ke perdebatan itu, kita masuk dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan kemudian nanti ada surat dari Menteri Menpan RB begitu, juga terkait bagaimana tahapan dalam dari mulai perekrutan, seleksi sampai pengangkatan begitu. Ini berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Silahkan dibaca bab 4-nya, di situ lengkap bahwa kemudian BKN mengatakan iya mereka memang nanti harus dididik dulu, dilatih dulu untuk menyesuaikan infonya ya, yang saya baca di berita, bahwa mereka ini nggak bisa langsung diangkat karena perlu ada penyesuaian dengan tempat kerja yang baru. Susah ngomongnya ya. Tempat kerja baru yang mana? Ya itu juga harus dikualifikasi dong. Nggak semuanya mereka ini kerja di tempat baru atau masuk dunia kerja yang baru dari sebelumnya. Contoh, misalnya bidan. Saya balik lagi bidan yang sudah lulus di 2023. Nah, apalagi yang mau diajarin sama mereka? Cara ngeden, melahirkan gitu kan. Itu nggak usah, Pak. Nggak usah nih BKN. Mereka ini saat ini juga udah kerja. Juga para guru saat ini juga udah kerja. Nggak mungkin nih sambil nunggu pengangkatan mereka tidak memberikan pelayanan, nggak mungkin. Silahkan dicek di fasilitas kesehatan, di sekolah-sekolah, mereka yang lolos untuk CPNS maupun P3K hari ini masih kerja. Zolim namanya kalau orang yang sudah lolos ujian dan ternyata masih kerja untuk negara, pengangkatannya ditunda. Sekarang masalahnya apa? Anggaran misalnya. Ayo omongin baik-baik, terus terang aja terbuka. Anggarannya ada enggak? Mana yang ditanggung pusat, mana yang ditanggung daerah. Kalau daerah memang sanggup dan mereka adalah tenaga kerja fungsional yang sangat dibutuhkan di daerah, ya angkat, nggak ada alasan kayak gitu. Nah, saya khawatir jangan sampai ya BKN kemudian ini jadi ada retret untuk CASN. Mbak Dika, ini kan kemudian ada beberapa CASN yang mengundurkan diri dari tempat kerja sebelumnya, dan harus ada beberapa cerita yang bayar penalti ke perusahaan tempat dia karena harus resign. Nah justru itu ada beberapa persoalan. Pertama, mereka ini sekarang saya kerja tadi ya,
yang kerja di perusahaan swasta yang gajinya cukup minimal UMR, oke lah ya, nanti dibahas dulu. Tapi yang penting ini adalah mereka yang sudah bekerja di fasilitas kesehatan, di sekolah-sekolah dengan gaji yang sangat minim. Sakit hati kalau dengar gajinya. Sebulan ada yang 250.000 begitu, dan untuk tenaga kesehatan tidak mengenal hari libur, dan dibayarnya itu bisa per 6 bulan, per 3 bulan, karena memang tidak ada alokasi anggaran. Kalau mereka harus nunggu nih tenaga kesehatan dan pendidikan sampai bulan Oktober bulan Maret 2026 untuk jadi P3K, tega apa kita? Ini urusannya udah tega nggak tega deh gitu ya. Kalau nggak mau pakai dasar hukum, Anda punya perasaan nggak sih ambil keputusan? Kemudian mereka yang ini ada yang CPNS atau P3K yang mereka dari pekerjaan sebelumnya sudah resign karena mereka mundur, mereka artinya sudah kehilangan pekerjaan yang harusnya mulai Maret ini tadinya kabarnya akan diangkat begitu, nunggu sampai bulan Oktober 2025, berapa bulan? Ini bulan apa? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan. Ini juga boleh dong curiga dikit ya. Apa ngindarin THR? THR mah gaji 13. Udah deh kagak usah digaji THR amat 13 ya, nggak apa-apa ya. Kalian nggak apa-apa ya. Jangan dulu lah, nggak usah. Emang kerjanya juga belum setahun. Tapi angkat aja. Mereka minimal punya kepastian kerja, punya gaji, apalagi bagi mereka yang harus bayar penalti ke tempat kerja sebelumnya. Mau bayar pakai apa? Jadi desakan dari fraksi PDIP diangkat di jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan. Sesuai dengan aturan hukum, nggak ada tuh serentak. Ya kalau memang tadi ada anggaran yang cukup, ya angkat gitu, nggak usah dengan beralasan harus quote and quote pelatihan kayak retret. Gitu. Mau retret di mana lagi? Mau dibawa ke sono semua tuh. Anda lebih mencurigai dalam tanda kutip lebih ke anggaran tidak cukup atau menghindari THR? Secara garis besar, kalau boleh dikatakan inilah contoh kebijakan yang tidak matang, ya, fluktuatif gitu ya, nggak konsisten. Padahal aturan hukum sudah ada. Ini contoh bagaimana aturan hukum juga penting ditegakkan di dalam formasi untuk pegawai negara gitu. Ya, secara garis besar itu, bahwa kemudian ada persoalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.